Proses transfer biasanya dimulai dengan ketertarikan sebuah klub terhadap seorang pemain. Klub tersebut akan menghubungi klub pemilik pemain untuk mengajukan tawaran. Negosiasi kemudian akan berlangsung, melibatkan perwakilan kedua klub dan agen pemain. Dunia sepak bola selalu menyajikan drama di lapangan hijau. Tapi, di balik gemerlap stadion dan sorak-sorai penonton, ada sebuah mesin ekonomi yang kompleks dan menarik, yaitu bursa transfer pemain. Transfer pemain adalah salah satu momen paling mendebarkan dalam sepak bola. Dari pemain muda berbakat hingga bintang besar, proses transfer sering menjadi topik utama di media olahraga. Dari negosiasi rahasia hingga angka fantastis yang diumumkan ke publik, transfer pemain bukan sekedar perpindahan atlet, tetapi juga bisnis besar yang melibatkan jutaan hingga miliaran dolar. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Bagaimana nilai transfer ditentukan, dan siapa saja pihak yang mendapat untung? Secara sederhana, transfer pemain adalah perpindahan kontrak seorang pemain dari satu klub ke klub lain. Ada beberapa jenis transfer, seperti transfer permanen, pinjaman, dan transfer bebas. Transfer permanen melibatkan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi kepada klub pemilik sebelumnya. Pinjaman memungkinkan pemain bermain untuk klub lain dalam periode waktu tertentu, sementara transfer bebas terjadi ketika kontrak pemain habis. Lalu, apa saja yang menentukan harga seorang pemain di bursa transfer? Ada banyak faktor yang berperan. Pertama, tentu saja kemampuan dan performa pemain di lapangan. Semakin baik performanya, semakin tinggi nilainya. Kedua, usia pemain. Pemain muda dengan potensi tinggi biasanya lebih mahal daripada pemain yang mendekati akhir karirnya. Ketiga, durasi kontrak yang tersisa. Semakin pendek sisa kontrak, semakin rendah harga transfernya. Keempat, posisi pemain. Posisi-posisi krusial seperti penyerang dan gelandang serang biasanya dihargai lebih tinggi. Kelima, reputasi dan popularitas pemain. Pemain bintang dengan basis penggemar yang besar dapat meningkatkan daya tarik komersial klub. Terakhir, kondisi pasar transfer itu sendiri seperti persaingan antar klub dan ketersediaan dana. Proses transfer biasanya dimulai dengan ketertarikan sebuah klub terhadap seorang pemain. Klub tersebut akan menghubungi klub pemilik pemain untuk mengajukan tawaran. Negosiasi kemudian akan berlangsung, melibatkan perwakilan kedua klub dan agen pemain. Poin-poin yang dinegosiasikan meliputi biaya transfer, gaji pemain, bonus, dan klausul-klausul lainnya. Setelah kesepakatan tercapai, transfer akan diumumkan secara resmi. Transfer pemain melibatkan banyak pihak. Pertama, klub penjual yang ingin mendapatkan keuntungan finansial. Kedua, klub pembeli yang melihat nilai strategis dari pemain tersebut. Ketiga, agen pemain yang sering menjadi mediator dan memiliki pengaruh besar dalam negosiasi. Mereka bertindak sebagai perantara antara pemain dan klub, menegosiasikan kontrak, dan memastikan kepentingan klien mereka terlindungi. Agen juga mendapatkan komisi dari setiap transfer yang berhasil mereka fasilitasi. Dan keempat, liga atau federasi yang mengatur regulasi transfer. Keempat peran ini penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi sepak bola global. Transfer pemain memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi klub. Bagi klub penjual, transfer dapat menghasilkan pendapatan besar yang dapat digunakan untuk membeli pemain baru, membayar utang, atau berinvestasi dalam infrastruktur. Bagi klub pembeli, transfer diharapkan dapat meningkatkan performa tim di lapangan dan mendatangkan keuntungan komersial, seperti peningkatan penjualan tiket dan merchandise. PSG misalnya, dilaporkan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 30 juta euro per tahun dari sponsor setelah mendatangkan Neymar. Namun, di sisi lain, transfer besar juga memiliki resiko finansial. Jika pemain gagal tampil sesuai ekspektasi, klub bisa merugi jutaan euro. Salah satu contoh adalah transfer Philippe Coutinho ke Barcelona dengan biaya 135 juta euro yang ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan. Untuk menjaga stabilitas keuangan klub dan mencegah pengeluaran yang berlebihan, UEFA memperkenalkan regulasi Financial Fair Play atau FFP. FFP membatasi pengeluaran klub berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan.
Klub yang melanggar FFP dapat dikenai sanksi seperti larangan berpartisipasi di kompetisi Eropa. Pasar transfer terus berkembang seiring dengan perkembangan industri sepak bola. Beberapa tren yang diperkirakan akan mempengaruhi transfer di masa depan antara lain penggunaan data analitik untuk scouting pemain, peningkatan peran platform digital dalam negosiasi, dan potensi munculnya regulasi baru untuk mengendalikan pengeluaran klub. Ke depan, transfer pemain bisa berubah drastis. Tren seperti penggunaan blockchain untuk memastikan transparansi transaksi dan fan token yang memungkinkan penggemar ikut mendanai transfer mulai berkembang. Teknologi ini bisa menjadi game changer dalam dunia transfer pemain sepak bola. Transfer pemain bukan sekedar transaksi bisnis, tetapi juga bagian integral dari drama dan dinamika sepak bola. Transfer pemain bukan hanya tentang strategi di lapangan, tetapi juga soal ekonomi yang rumit. Dari transfer fee hingga sponsor, setiap aspek dirancang untuk menciptakan nilai. Jadi, apa pendapat kalian tentang topik ini? Tulis komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka dengan video ini silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan pembahasan sepak bola lainnya.